teman-teman, di sini kelompok 4 akan membahas apa itu sharing and transaction. Dan saya pribadi akan membahas apa itu sharing dan juga sharing pada sistem terdistribusi. Saya akan membahas apa itu sharing terlebih dahulu. Sharing adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan bahkan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dan juga untuk menghemat biaya dan juga perangkat. Sharing dapat dilakukan pada dokumen dan juga software yang terdapat pada sistem penyimpanan. Sharing dapat diaplikasikan pada perangkat keras seperti printer. Dan juga saya akan membahas apa itu sharing pada sistem terdistribusi. Sharing pada sistem terdistribusi adalah beberapa komputer yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga komputer satu dapat mengakses sumber daya secara bersama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kalian melakukan sharing data. Yang pertama, itu sudah kalian ketahui jaringan kalian itu baik, maupun di komputer, laptop kalian itu sudah melakukan jaringan yang sangat baik menggunakan WiFi ataupun kabel lainnya. Yang kedua, itu protokol kalian sudah diinstal. Protokol file pada sistem Linux itu sudah diaktifkan. Yang ketiga itu setting sharing sudah benar. Setting sharing sudah benar itu di HP kalian, folder, di file itu kalian sudah setting di bagian pengaturan. Yang nomor 4 itu kalian harus terhubung dengan jaringan yang sama. Jaringan yang sama itu ada beberapa jaringan di situ. Kalian harus dalam satu subnet yang sama. Nah, dalam sebuah sharing data terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan. Adapun untuk kelebihannya, di sini saya akan menyebutkan 4 contohnya. Yang pertama yaitu mengurangi biaya duplikasi atau mengurangi data yang berlebihan. Kemudian yang kedua, file terjaga dari virus-virus yang merusak setup data. Kemudian yang ketiga, dapat membackup data. Dan yang keempat, menghemat waktu dalam proses pengiriman data. Kemudian untuk kelemahan dalam sharing data, di sini saya akan menyebutkan 2 contohnya. Yang pertama, kemudahan sharing data dalam sebuah jaringan dapat digunakan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dapat mengakibatkan korup file saat pengiriman data. Yang dimaksud korup file di sini adalah file tersebut mengalami kerusakan ataupun error. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi transaksi. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. DBMS yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Untuk menjamin agar integritas dapat tetap terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama, yaitu atomik, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua, yaitu konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Nah, yang ketiga itu terisolasi. Jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Yang keempat yaitu bertahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan jika seandainya sistem menjadi mati. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai replication. Replication ini adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lainnya, dan melaksanakan sinkronisasi antara database hingga konsentrasi data dapat terjamin. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi penyebaran data fisik sesuai dengan penggunanya. Seperti contohnya proses transaksi online melalui
via HP ke via via tokonya. Selanjutnya juga ada jenis dari replikasi ini. Yang pertama ada snapshot replikasi. Ini mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan pengupdatean data. Yang kedua ada marga replikasi. Ini memungkinkan penggunanya bekerja dan mengunduh data pada saat server tidak terkoneksi ke seluruh lokasi yang tertopologi. Yang ketiga ada transitional replication. Ini pengguna mendapatkan salinan lengkap data database saat dan kemudian mendapatkan update perbaikan sebagai perubahan data tersebut. Dan selanjutnya juga ini ada keuntungan dari replikasi. Ini mungkin ada 4. Yang pertama memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. Yang kedua yaitu aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi pembaca seperti proses analisis database secara online, data smart atau data warehouse. Yang kedua, memungkinkan otonomi yang besar. Pengguna dapat belajar dengan mengcopy data pada saat tidak terkondusif. Yang kemudian melaksanakan perubahan data untuk diberi database baru pada saat terkoneksi. Yang keempat, itu ada data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data untuk data tersebut. Yang kelima, itu memungkinkan kinerja penggunanya menjadi lebih baik. Yang keempat, atau yang terakhir ini membaca data, melaksanakan lokasi. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai replikasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi share data dan transaksi pada sistem terdistribusi. Share merupakan proses berbagi sumber daya, file perangkat dan koneksi internet di antara beberapa perangkat dalam suatu jaringan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya. Agar share berjalan lancar diperlukan jaringan yang stabil, protokol share yang tepat, dan konfigurasi yang benar. Transaksi adalah serangkaian operasi yang dianggap sebagai satu unit kerja. Dalam database, transaksi memiliki sifat acid untuk menjaga integritas data di setiap transaksi harus berhasil secara keseluruhan atau dibatalkan sama sekali. Replikasi adalah proses membuat salinan data dari satu database ke database lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan data, kinerja, dan kemampuan pemulihan. Ada beberapa jenis replikasi seperti snapshot replication, merge replication, dan transactional replication. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Secara keseluruhan materi ini menjelaskan pentingnya share, transaksi, dan replikasi dalam membangun sistem terdistribusi yang handal, efisien, dan berbagai perangkat dan pengguna untuk saling berbagi sumber daya, namun juga menghadirkan tantangan dalam menjaga konsistensi data, mengatasi kegagalan, dan memastikan keamanan.